Pemirsa Polda Metro Jaya memeriksa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Jumat malam. Usai menjalani pemeriksaan, ketiganya tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Roy Suryo dan kawan-kawan diperiksa selama lebih dari 9 jam dan berlangsung di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Alasan penyidik tidak melakukan penahanan lantaran mereka mengajukan saksi dan juga ahli meringankan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Fauzia Tiasuma menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kemarin. Setelah dicecar ratusan pertanyaan selama lebih dari 9 jam, penasihat hukum mereka menemukan ada pasal-pasal baru yang ditambahkan dalam dakwaan. Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kemarin. Roy Suryo CS tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama tim penasihat hukumnya sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Roy CS menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah milik Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo melihat ada pasal-pasal baru yang ditambahkan dalam dakwaan. Menyebutnya penyelundupan pasal. Yang motifnya untuk melakukan penahanan. Misalkan di layer kedua yang kemudian dipanggil di awal, kami melihat pasal 32, 35 Undang-Undang itu tidak relevan. Karena yang dilaporkan Jokowi kan dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, maka yang relevan adalah 310 KUHP, 311 KUHP, kalau pakai Undang-Undang ITE, 27A Undang-Undang ITE, itu saja cukup. Tapi tiba-tiba dimasukkan pasal 35, 32 yang ancamannya ada 8 tahun, ada 12 tahun, maka itu yang kami baca ada motif pengen nahan sejak awal. Karena motifnya tidak terpenuhi, kecewalah ini kawan saya. Yang kedua, di layer kedua ada pasal 160 yang dilaporkan oleh kawan-kawan tentang penghasutan. Karena kan sejak awal ini urusan Jokowi, deliknya delik aduan, fitnah, pencemaran, tiba-tiba muncul orang lain seolah-olah menjadi pribadi Jokowi, masuk tapi nggak bisa pakai pasal Jokowi saja, dia selundupkan lagi pasal 160. Oh ini menghasut. Saya bilang menghasutnya di mana? Apa ada orang yang kemudian datang ke rumah Jokowi, Pak Jokowi tampar plak karena terhasut gitu. Ijazah kamu palsu ya Jokowi, plak baru itu. Okay. Karena ada putusan MK yang menyatakan bahwa delik 160 itu harus material, ada akibatnya dulu. Akibatnya ini tidak pernah dijelaskan. Apa sih akibatnya? Kalau memang sejak awal pasal itu sudah dilaporkan. Jadi kami berdiskusi dengan tim hukum dan tim pengacara Pak Jokowi juga, memang sudah ada pasal 3532 itu sudah dilaporkan oleh pihak kuasa hukum sebelah. Di kita memang mengambil untuk kepentingan kelompok kita yang memang dari awal melihat ini ada sesuatu yang memang tidak hanya pribadi Pak Jokowi, tetapi ada pelanggaran hukum secara umum kan gitu. Makanya kita ambil delik bukan delik aduan, tapi delik murni atau delik umumnya kan. Jadi 160, 28 ayat 2 itu juga sudah ada, dan 45A itu sudah ada. Itu dari laporan kami memang. Perkara pokoknya adalah pencemaran nama baik kan sebenarnya. Ya, 310, 311 ya. Terhadap si siapa namanya? Roy CS. Nah, itu pencemarannya apa? Materi pencemarannya apa? Menyebarkan kabar palsu umpamanya soal ijazahnya. Nah, sebelum masuk ke situ, pembuktian itu ya harus masuk kepada ijazahnya asli apa palsu gitu loh. Itu yang harus jadi dibuktikan. Pembuktian ijazah dulu baru kasus pencemarannya. Oh iya. Harus ada dulu. Ini ada loh ijazahnya asli. Baru bisa masuk ke ini pencemaran atau bukan gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan itu. Nah, karena itu perdebatan di situ ya bisa saja umpamanya ini juga dibawa ke ranah yang lain gitu, umpamanya bawa ke ranah perdata umpamanya digugat bisa saja gitu ya, karena sampai hari ini di pidana itu polisi belum penegak hukum belum membuka ini loh Roy CS ini di proses pidana karena dia menyebarluaskan kabar yang bohong umpamanya tentang ijazah palsu yang ini. Nah, kan belum ada begitu kan. Nah, itu yang nanti akan dibuka di pengadilan. Lantas langkah apa yang akan diambil oleh Roy Suryo CS menghadapi kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Tim TV One mengabarkan.